Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makale, Selasa 19 Januari 2021. Bacaan kita hari ini menurut bacaan harian Gereja Toraja, yaitu dari 1 Samuel pasal 15 ayat 10 hingga ayat 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 hingga ayat 23. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kepadamu di pagi ini kami menaikkan syukur untuk segala kasih pertolongan Tuhan yang senantiasa kami alami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan untuk hari baru di hari yang ke-19 tahun 2021. Mengawali serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan memampukan kami sehingga kami semakin memahami, semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Biarlah kiranya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 hingga ayat 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 10 hingga ayat 23. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, 'Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang-orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.' Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jerahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas.
tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, perkara mendengarkan dan tidak mendengarkan suara Tuhan merupakan pilihan bagi kita di dalam setiap harinya, baik dalam kehidupan keluarga, di tempat kerja, ataupun dalam kehidupan masa muda kita. Ini khusus bagi anak-anak muda. Apalagi jika kita diperhadapkan kepada suatu hal yang memberikan keuntungan, entah itu promosi jabatan, persoalan materi, dan kepuasan duniawi lainnya. Tidaklah salah jika kemudian kesemuanya itu didapatkan oleh karena melalui proses yang dikehendaki Tuhan. Tetapi jika kita diperhadapkan pada keuntungan-keuntungan pribadi yang kemudian tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pertanyaannya ialah, apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan melebihi daripada keuntungan-keuntungan tersebut? Bapak, Ibu, Saudara, dalam bacaan kita hari ini sangat jelas pertanyaan Samuel kepada Raja Saul. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Raja Saul yang telah diteguhkan Tuhan untuk menumpas orang Amalek, dengan jelas Tuhan berkata, tumpaslah segalanya tanpa sisa. Dapat dibaca di ayat 3 pasal pembacaan kita hari ini. Tetapi Saul hanya menumpas sebagian dan mengambil jarahan. Di ayat 9 pasal bacaan kita hari ini. Ketika ditegur oleh Samuel, ia berdalih dan berkata, tetapi rakyat mengambil jarahan untuk korban persembahan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Di ayat 21 bacaan kita hari ini. Jawaban yang cukup diplomatis. Ia menuduh rakyatnya sendiri dan mengatakan apa yang dilakukan rakyatnya itu benar. Tetapi apapun dalihnya, Saul tetaplah salah dan gagal, sebab ia telah melanggar perintah Allah. Ia tidak menampakkan ketaatannya kepada Allah. Ia tidak mendengarkan suara Tuhan. Alasan Saul mengapa ia tidak membunuh semua yang diperintahkan Tuhan ialah untuk kepentingannya sendiri, untuk mendapatkan pujian dan keuntungan dari jarahan kambing domba. Dapat dibayangkan betapa banyaknya pujian yang didapatkan Saul ketika orang melihat bahwa Raja Amalek pun menjadi salah satu tawanannya. Tetapi akhirnya Saul harus menerima akibat ketidaktaatannya itu. Dia ditolak untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Itu jelas di
1 Samuel pasal 15 ayat 28. Bapak Ibu Saudara, ketidaktaatan Saul tidak berhenti di situ. Ketika Samuel menegurnya, dia malah membela diri dan sama sekali tidak merasa bersalah. Dia merasa benar akan apa yang diperbuatnya. Kekerasan hati dan kebebalan Saul serta ketidakpeduliannya terhadap Tuhan mengakibatkannya sama sekali tidak lagi mendapatkan kesempatan. Bahkan doa Samuel pun tidak menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan Saul kesempatan. Di ayat 11 bacaan kita hari ini, Samuel dengan jelas memohon pengampunan bagi Saul. Dan di 1 Samuel pasal 16 ayat 1 jelas memerintahkan Samuel untuk berhenti berduka cita oleh karena perkara tersebut. Dan Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi melantik raja yang baru. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang sama kerap menjadi pertanyaan bagi kita. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mari dalam kehidupan setiap hari kita, kiranya lebih peka dalam mendengarkan suara Tuhan dan menaatinya daripada keuntungan-keuntungan duniawi yang sementara. Jangan sampai Tuhan berkata demikian, "Cukup, jangan lagi doakan, sebab aku sudah meninggalkan dia." Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, syukur kepadamu di pagi ini untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan. Terima kasih kembali menguatkan kami untuk senantiasa peka dalam mendengar suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar dari pengalaman Saul dalam kehidupannya sebagai seorang raja, tetapi kemudian dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak menaati akan apa yang Tuhan perintahkan. Ia lebih mementingkan keuntungan pribadinya daripada mementingkan kehendak Tuhan. Kami tahu hal demikian tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu, ajar kami setiap hari untuk mampu sungguh-sungguh senantiasa melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh peka di dalam mendengarkan suara Tuhan. Bapa di sorga, berkati keberadaan kehidupan kami di sepanjang hari ini, baik jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Sion Makale, maupun untuk seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Peliharakan satu persatu dalam menjalani kehidupan di dalam peluh pekerjaan mereka. Kiranya setiap apa yang diusahakan boleh memenuhi kebutuhan hidup mereka semua. Berkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh maupun saudara-saudara kami yang saat ini sedang di tempat-tempat karantina oleh karena terpapar pandemi COVID-19. Sekiranya Tuhan yang memberikan penguatan bagi mereka, menghiburkan mereka, dan memberkati setiap usaha yang diusahakan memperoleh kesembuhan, boleh tetap sehat kembali dan menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap harinya dengan senantiasa taat terhadap Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berdaulat bagi kehidupan kami. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan kiranya dengan penuh kepekaan tetap mendengarkan suara Tuhan dan menaati setiap hal yang Tuhan perintahkan bagi kita. Terpujilah Tuhan.